Bapak Ibu yang terkasih, kisah kesuksesan hidup seseorang selalu menarik untuk dilihat. Ketika kita melihat satu orang tokoh di dalam dunia ini yang mengalami kesuksesan luar biasa, lalu kemudian dibikin bukunya, biografi kehidupannya, secara umumnya orang suka dengan kisah-kisah seperti itu. Bagaimana orang ini bisa mencapai kesuksesan, kehidupan yang bukan lagi cuma mapan tetapi benar-benar berkelimpahan begitu ya. Secara umumnya orang suka dengan kesuksesan dari orang yang dilihat nih. Tetapi Bapak Ibu, tidak semua orang menyadari bahwa kesuksesan yang diraih seseorang pada hari itu dia raih melalui satu jalan perjuangan yang cukup panjang. Mungkin bertahun-tahun, mungkin belasan tahun, atau bahkan mungkin juga puluhan tahun. Untuk dia bisa sampai di titik kesuksesan di hari itu. Setelah kesuksesan selalu disenangi, kesuksesan selalu dilihat, kesuksesan selalu disorot. Tetapi tidak semua orang menyadari apa yang ada di balik kesuksesan itu. Setelah seluruh dunia bisa dikatakan mengetahui siapa Kobe Bryant, seorang pemain basket legendaris yang meninggal karena kecelakaan helikopter. Seluruh dunia tahu prestasi dan kehebatannya, tetapi tidak semua orang tahu jalan apa yang sudah dia tempuh bertahun-tahun dalam kehidupannya untuk sampai di titik keberhasilannya sebagai seorang atlet basket. Tercatat prestasinya di dalam seluruh karir basketnya, dia telah mencetak sebanyak 33.643 poin. Bagaimana dia bisa mencapai satu prestasi yang begitu luar biasa? Dikatakan pada tahun 2008 ada satu kelompok tim basket Amerika yang sedang akan pergi untuk sarapan di kantin begitu ya. Satu tim ini sedang akan pergi sarapan dan mungkin mereka melewati lapangan olahraga. Ketika mereka melihat ke lapangan olahraga, berarti itu hari masih pagi, mereka baru mau sarapan. Tetapi ketika mereka melihat di lapangan olahraga ada satu orang yang sedang berlatih, begitu tekun, begitu semangat, dan badannya sudah bercucuran keringat, sudah basah kuyup dikatakan. Dan orang itu adalah Kobe Bryant. Ketika orang-orang sedang akan pergi sarapan, Kobe Bryant ini sudah berlatih mungkin 2 jam sebelumnya. Ketekunan dan semangat berlatih dari seorang Kobe Bryant diakui juga oleh atlet-atlet basket lainnya, bahkan lawan-lawannya. Diceritakan juga pada tahun 1991 itu menjadi titik awal seorang Kobe Bryant bersemangat untuk berlatih basket. Dikatakan di tahun 1991 Kobe Bryant mengikuti satu pertandingan basket bersama dengan timnya, dan di dalam pertandingan itu dia katakan dia dipermalukan. Dia tidak berhasil memasukkan satu bola pun ke dalam keranjang, baik lewat tembakan biasa atau lewat tembakan bebas. Tidak ada satu bola pun yang berhasil dia masukkan ke dalam keranjang. Selesai pertandingan itu dia sangat frustrasi, dia sangat malu. Dia berpikir kalau aku tidak berbakat di basket, untuk apa aku tekuni? Dia berpikir untuk meninggalkan dunia basket. Tetapi kemudian diceritakan dia membaca satu artikel tentang seorang atlet basket yang sudah jadi pada zaman itu, Michael Jordan. Di dalam cerita itu dikatakan Jordan dulu pernah dikeluarkan dari tim basket oleh pelatihnya. Tetapi peristiwa itu tidak membuat seorang Michael Jordan menyerah. Justru dia bertekad di dalam hatinya, aku mau berlatih lebih keras, aku akan buktikan kepada pelatihku bahwa dia salah, sudah mengusir aku. Setelah ketika Brian membaca kisah Michael Jordan, motivasinya bangkit, dan dia kembali mau berlatih, dia menekuni basket, dia melatih dirinya begitu rupa, hingga dia menjadi seorang legenda di dalam dunia basket.
Terus semua orang melihat kesuksesan seorang Kobe Bryant. Semua orang mengakui kesuksesan seorang Kobe Bryant. Tetapi tidak semua orang melihat kerja keras, perjuangan, keterpurukan yang pernah dia lalui puluhan tahun sebelum kesuksesan itu dia raih. Tidak semua orang melihat kerja keras dan semangat juang yang dia putuskan di tahun 1991 itu. Saudara, pencapaian seorang Kobe Bryant hari ini ditentukan oleh keputusannya, oleh sikap hatinya di masa lalu. Saudara, keberhasilan seseorang atau pencapaian seseorang yang dia raih hari ini, itu pasti dipengaruhi oleh sesuatu yang dia lakukan di masa lalu. Demikian juga kalau kita berpikir suatu hari nanti aku mau mencapai ini, suatu hari nanti aku mau mencapai itu. Setelah untuk kita bisa mencapai yang kita inginkan itu, setelah itu ditentukan oleh sikap hati kita hari ini. Sikap hati kita hari ini atau kesadaran kita tentang sesuatu di masa lalu itu akan menentukan apa yang akan kita capai di hari depan. Ketika kita membaca Roma 16 ayat 25 sampai 27 ini, di ayat 25 dan di ayat 27 kita melihat dua kata yang Paulus ulang. Bagi dia, Paulus katakan. Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus. Ayat 27. Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setelah bagian penutup surat Roma ini ditulis dengan struktur sandwich begitu ya, roti lapis. Ayat 25 dikatakan bagi dia, ayat 27 juga ditutup dengan bagi dia. Bagi dia, bagi dia. Sudah ayat ini, bagian penutup ini Paulus tulis sebagai satu bentuk doksologi untuk Allah. Sudah kita tahu doksologi, satu ucapan penghormatan, pemuliaan, berasal dari kata doksa, yaitu mulia, dan logos, kata-kata, yang berarti perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan. Doksologi. Paulus menutup surat Roma ini dengan doksologi bagi Allah. Bagi dia segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Tetapi sebelum Paulus menyelesaikan doksologi ini, bagi dia di tengah-tengah bagi Allah itu, Paulus menyelipkan tentang apa itu Injil, apa yang Allah kerjakan melalui Injil. Bagian penutup yang berupa doksologi ini juga berbeda dengan penutup surat-surat Paulus yang lainnya. Kalau sudah memperhatikan surat-surat Paulus yang lain, tidak ada yang ditutup dengan doksologi, tetapi semua ditutup dengan ucapan berkat. Kasih karunia Allah menyertai kamu. Kasih karunia Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Itu yang Paulus tulis di surat-surat lain. Tetapi di Roma ini Paulus menutup suratnya dengan doksologi. Kemuliaan bagi Allah. Dan yang menarik adalah surat Roma sebenarnya punya dua bagian besar. Pasal 1 sampai pasal 11 itu bicara tentang kebenaran doktrin iman Kristen yang Paulus padatkan di dalam 11 pasal pertama, yang menekankan bahwa kita dibenarkan oleh karena iman, bukan karena melakukan Taurat, bahwa kita yang sudah dibenarkan juga dipimpin oleh Roh Kudus untuk masuk di dalam pengudusan. Itu 11 pasal pertama. Masuk ke bagian yang kedua, pasal 12 sampai pasal 16, Paulus menjelaskan tentang kehidupan orang percaya yang hidup di dalam kebenaran, hidup untuk melayani dan menaati Allah. Sebagaimana bagian yang kedua ini, pasal 12 sampai 16 ditutup dengan doksologi, bagian pertama, pasal 1 sampai 11 juga ditutup dengan doksologi. Mari kita lihat sebentar Roma pasal 11 ayat 36, yang mungkin Bapak Ibu sudah menghafalnya juga. Roma 11 ayat 36, kita bacakan bersama-sama. Roma 11 ayat 36, 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka Paulus mengulang doksologi ini di dua bagian surat Roma ini. Bagian pertama ditutup dengan doksologi. Bagian pertama yang berbicara tentang
karya Allah dalam diri orang percaya di masa lalu ditutup dengan doksologi, dan bagian yang kedua yang berbicara tentang kehidupan orang percaya setelah menerima karya Allah juga ditutup dengan doksologi. Setelah ketika kita melihat cara penulisan Paulus yang demikian, bagaimana dua bagian ini diakhiri dengan doksologi, setelah kita seperti diajak untuk melihat bahwa kehidupan orang Kristen, kehidupan orang percaya harus ditujukan untuk memberikan doksologi kepada Allah. Kehidupan orang percaya, siapapun dia, apapun statusnya, harus dijalani untuk memberikan kemuliaan kepada Allah. Tetapi untuk kita bisa memberikan kemuliaan kepada Allah, untuk kita bisa mencapai hal itu, untuk kita bisa menjadikan hidup kita sebuah doksologi kepada Allah, setelah hal itu akan ditentukan dengan apa yang membangun kehidupan kita di masa lalu. Setelah karya Allah Tritunggal menjadi fondasi bagi kehidupan orang percaya. Dan oleh karena kehidupan kita dibangun di atas dasar karya Allah Tritunggal, maka kehidupan yang kita jalani ini harus kita tujukan untuk memberikan doksologi atau kemuliaan bagi Allah. Dengan demikian, untuk kita bisa mencapai doksologi itu, kita harus memeriksa apa yang menjadi fondasi hidup kita selama ini. Untuk kita bisa memberikan kemuliaan bagi Allah, kita harus memeriksa apa yang menjadi fondasi, apa yang menjadi dasar bangunan dari kehidupan kita selama ini. Dan di ayat 25-27 tadi yang kita bacakan, Saudara Paulus memunculkan satu dasar yang tidak ada di dalam kehidupan orang Kristen, yaitu Injil. Untuk kita bisa memuliakan Allah, untuk kita bisa membawa hidup kita menjadi sebuah doksologi bagi Allah, saudara, kita tidak bisa lepas dari yang namanya Injil. Saudara, jika demikian, mari kita mengevaluasi kehidupan kita. Apa yang menjadi dasar kehidupan kita selama ini? Apakah saudara sudah sungguh-sungguh mendasari kehidupanmu di atas Injil? Atau saudara masih sibuk membangun kehidupanmu di atas dasar yang lain? Apakah itu prestasi? Apakah itu pencapaian-pencapaian lain? Apakah itu relasi saudara dengan orang lain? Apakah itu saudara mengejar penerimaan, penghormatan, pengakuan dari orang lain bahwa engkau orang baik, bahwa engkau orang hebat, bahwa engkau orang pintar dan sebagainya? Apa yang menjadi dasar kehidupan kita selama ini? Tidak peduli sudah berapa tahun kita hidup, tetapi pertanyaan yang perlu kita pikirkan hari ini adalah apa yang menjadi dasar hidup kita tahun demi tahun kita hidup selama ini. Apakah itu Injil atau sesuatu yang lain? Setelah di ayat 25 dan 20, di ayat 25 secara khusus Paulus bicara tentang apa itu Injil. Paulus mengatakan, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Injil adalah pemberitaan tentang Yesus Kristus. Apa yang diberitakan tentang Yesus Kristus? Semua, mulai dari kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Semua itulah yang Paulus katakan disampaikan kepada segala bangsa, untuk membimbing segala bangsa itu kepada ketaatan iman. Ayat yang ke-26. Setelah itulah berita Injil. Injil adalah pemberitaan tentang seluruh kehidupan Kristus, mulai dari kelahirannya sampai pada kenaikannya ke surga, yang disampaikan kepada seluruh bangsa, bukan cuma bangsa Yahudi, sehingga seluruh bangsa itu boleh mencapai ketaatan iman kepada Allah. Dan kemudian di ayat yang ke-25 Paulus mengatakan, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil. Setelah kata menguatkan di sana bisa juga diterjemahkan sebagai meneguhkan atau mengokohkan. Dengan kata lain, Allah berkuasa untuk meneguhkan kamu, Allah berkuasa untuk mengokohkan kamu menurut apa? Menurut Injil, menurut berita tentang Kristus,
Menurut kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus, melalui semua itu Allah berkuasa untuk meneguhkan setiap orang percaya. Allah berkuasa untuk mengokohkan kehidupan orang percaya. Karena lewat berita Injil itu Allah berkuasa untuk meneguhkan orang percaya, maka Injil harus menjadi dasar kehidupan dari setiap orang percaya. Tanpa kita membangun hidup kita di atas dasar hidup Kristus, karya Kristus, maka hidup kita tidak akan kokoh. Kita akan mudah goyah, kita akan mudah jatuh, kita akan mudah diombang-ambingkan. Oleh karena itu, apa yang menjadi dasar kehidupan Bapak Ibu Saudara sampai hari ini? Pada tahun 2008 di Texas, Amerika Serikat, terjadi satu bencana alam, badai kategori 4 yang diberi nama badai Ike gitu ya, badai Ike. Dikatakan badai ini memiliki kekuatan sebesar 230 km per jam. Kecepatan anginnya 230 km per jam. Saudara bayangkan 230 km per jam itu saudara melakukan perjalanan Jakarta-Cirebon 1 jam sampai. Nah, secepat itu anginnya. Kurang lebih begitu saudara ya. Jakarta-Cirebon itu 216 atau 17-an. Pas di alun-alunnya. Saya udah cari di titiknya begitu. Oh, di alun-alun Cirebon 217-an gitu ya. Jakarta ke alun-alun Cirebon 1 jam. Secepat itu. Setelah anginnya begitu kencang, hujannya begitu lebat hingga menimbulkan banjir di daerah itu. Sehingga banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh badai Ike itu. Dalam satu dokumentasi diperlihatkan ada satu area di mana seluruh bangunan rata dengan tanah, tetapi hanya satu bangunan rumah yang dindingnya berwarna kuning bertingkat 2. Satu bangunan itu kokoh ketika semua bangunan di sekitarnya rata dengan tanah. Ketika diselidiki kenapa rumah ini bisa kuat ketika rumah-rumah di sekitar dia rata dengan tanah, ternyata sebelum badai Ike itu terjadi, ada badai lain yang lebih kecil melanda dan menimbulkan kerusakan pada rumah bertembok kuning ini. Sehingga ketika kerusakan itu terjadi, sang pemilik rumah melakukan renovasi. Dan satu hal yang dia renovasi adalah fondasinya. Dia perkuat, dia perbaiki. Maka ketika badai Ike ini datang melanda, setelah ketika rumah yang lain habis rata dengan tanah, rumah bertembok kuning ini tetap berdiri dengan kokoh, dengan kuat. Sekalipun awalnya fondasi rumah itu tidak kuat, tetapi sang pemilik melakukan renovasi, perbaikan, perubahan, penambahan, sehingga rumah itu menjadi kokoh dan kuat menghadapi badai Ike yang kuat itu. Dan rumah itu kemudian bisa menjalankan fungsinya, melindungi sang pemilik di dalam dirinya, di dalam rumah itu sendiri. Untuk kita bisa menjalani tujuan hidup kita, untuk kita bisa mencapai tujuan hidup kita, untuk kita bisa menjalani fungsi yang Allah tetapkan untuk kita, yaitu memuliakan Allah. Kita perlu membangun hidup kita di atas dasar yang benar, yaitu Injil, berita tentang Kristus. Harus kita akui bahwa terkadang sadar atau tidak sadar, kita mungkin memulai perjalanan kita bersama dengan Kristus dengan motivasi yang benar, dengan fondasi yang benar. Kita mengawali perjalanan kita mengikut Tuhan dengan dasar yang benar. Tetapi di dalam perjalanan, bukan tidak mungkin terjadi kita mengganti dasar itu dengan sesuatu yang lain. Tadinya kita sungguh-sungguh mengarahkan hidup kita, aku mau memuliakan Tuhan, aku mau mencintai Tuhan. Tetapi kemudian setelah 5 tahun mengikut Tuhan, setelah 10 tahun ikut Tuhan, ketika kita sudah berkeluarga, ketika ada banyak tuntutan hidup menekan kehidupan kita, ketika ada banyak kebutuhan yang kita kejar dalam hidup kita, fondasi itu bisa saja tanpa kita sadari berubah. Tadinya kita mau memuliakan Tuhan, tetapi kemudian menjadi sesuatu yang lain. Kita sekedar ingin bertahan hidup. Kita sekedar ingin mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kita mungkin berpikir,
Udahlah, saya nggak mau terlalu ngoyo. Memuliakan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja saya kesulitan. Maka kita berpikir kita mau fokus untuk bertahan hidup, membangun kehidupan kita. Atau mungkin ada orang-orang yang sebelumnya mengikut Tuhan dengan setia, melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, dia mau memuliakan Tuhan lewat kehidupannya. Tapi kemudian setelah pekerjaannya berhasil, setelah usahanya sukses, setelah dia menerima banyak keuntungan lewat usahanya, dia mulai bermimpi untuk melebarkan usahanya, untuk menambah akan kesuksesannya. Dia bekerja lebih keras, dia banting tulang lebih keras, dan perlahan-lahan dia mulai meninggalkan Tuhan. Dia lebih sibuk dengan usaha dan pekerjaan. Saya terkadang sadar atau tidak sadar, fondasi itu bisa kita gantikan dengan yang lain. Kita mungkin mengawalinya dengan dasar yang benar. Kita membangun hidup kita atas dasar karya Kristus. Tapi di dalam perjalanan tanpa sadar kita menggantinya. Setelah ketika itu terjadi, hidup kita menjadi goyah. Hidup kita menjadi mudah diombang-ambingkan. Pergumulan hidup mudah membuat kita kecewa sama Tuhan. Kesulitan hidup mudah membuat kita lupa sama Tuhan. Atau godaan-godaan di dunia ini mudah membuat kita meninggalkan Tuhan. Seberapa banyak anak-anak sekolah minggu yang dulu dikenal rajin, tekun sekolah minggu. Tapi kemudian karena urusan pasangan hidup, dia meninggalkan imannya. Jangan-jangan yang terjadi adalah ada pergeseran fondasi yang tidak dia sadari, sehingga tidak dia waspadai. Tanpa kita menjaga fondasi itu, kita mudah goyah. Fondasi itu bisa berganti, tetapi sama seperti pemilik rumah di Texas tadi, yang melakukan perbaikan, yang melakukan penambahan, yang merenovasi fondasinya. Demikian juga hati kita. Tanpa sadar dalam satu titik kehidupan kita, kita mungkin telah mengganti dasar itu. Tetapi pagi hari ini jikalau Tuhan berbicara kepada saudara, jikalau saudara mengevaluasi hidupmu dan saudara menyadari, fondasiku sudah berganti. Jikalau itu terjadi, mari kita datang kepada Tuhan dan minta Tuhan memperbaiki kembali dasar kehidupan kita. Jangan lupa Tuhan kita adalah punya latar belakang profesi seorang tukang kayu. Bukan tukang bangunan sih ya, tukang kayu. Tetapi paling tidak, dia pun mengetahui bagaimana membangun satu perabot, satu peralatan yang kokoh. Setelah dia pun mengetahui apa yang dibutuhkan oleh hati kita, yang mungkin sudah menyimpang terlalu jauh, yang mungkin sudah bergeser terlalu jauh dari fondasi yang awal. Dia tahu apa yang dibutuhkan oleh hatimu untuk kembali kepada dasar yang benar. Dia tahu apa yang dibutuhkan oleh hatimu untuk kembali kepada dirinya. Oleh karena itu, jikalau hari ini, saat ini, kau mendapati Tuhan, aku sudah terlalu jauh. Mari kita berdoa meminta Tuhan kembalikan dasar yang benar itu dalam hatiku. Kembalikan berita Injil itu di dalam hatiku. Sehingga aku bisa menjalani hidupku sebagai sebuah doksologi buat Tuhan. Sehingga doksologi itu tidak sekedar kita nyanyikan di akhir ibadah. Tetapi keluar kita dari ruangan ini, sekembalinya kita ke rumah kita, sekembalinya kita ke pekerjaan kita hari Senin dan seterusnya. Semua itu terus menjadi doksologi buat Tuhan. Untuk dapat memuliakan Tuhan, kita perlu memeriksa fondasi hidup kita. Apakah Injil itu, apakah berita tentang Kristus itu masih menjadi dasar dalam kehidupan kita. Kita akan mengetahui apakah hidup kita dibangun di atas dasar Kristus jikalau kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah yang Tuhan Yesus katakan, inilah yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam khotbah di bukit.
Dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, kita tahu perumpamaan ini. Tuhan Yesus mengatakan satu perumpamaan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kita tahu lawannya, rumah di atas pasir yang roboh ketika badai itu melanda. Tetapi yang kita soroti adalah ayat 24. Siapa orang yang membangun rumah di atas batu itu? Tuhan Yesus mengatakan, ia sama dengan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Bukan cuma mendengar tetapi melakukannya. Bukan cuma membaca dan merenungkan tetapi melakukannya. Setelah kita akan tahu bahwa hidup kita dibangun di atas dasar Kristus. Jikalau kita menjadi pelaku firman, bukan cuma pendengar atau perenung firman. Masalahnya banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan yang merasa diri puas. Aku sudah cukup hanya dengan mendengar khotbah atau sudah melakukan saat teduh. Banyak anak-anak Tuhan yang merasa diri cukup, aku sudah puas hanya dengan mengetahui sesuatu tentang firman Tuhan. Tetapi dia tidak mau lebih serius menggumulkan firman Tuhan itu. Apa yang Tuhan mau dia lakukan melalui firman Tuhan itu. Sebanyak anak Tuhan yang berhenti sampai pada pengetahuan tentang firman. Hari Rabu kemarin kita bicara tentang orang Majus, begitu ya. Oh, orang Majus ternyata belum tentu 3 orang. Mungkin banyak orang. Kemungkinannya adalah banyak orang memang, begitu ya. Atau oh ya, saya tahu orang Majus bukan datang ke kandang, tetapi datang ke rumah. Oh ya, orang Majus tidak ketemu dengan gembala, karena gembala datangnya ke kandang waktu Yesus masih bayi. Orang Majus datangnya ke rumah, Yesus sudah 2 tahun, begitu. Setelah kita mungkin tahu tentang semua itu, tetapi terus apa? Ketika kita sudah mengetahui itu, terus apa efeknya buat kita? Apa yang kita renungkan lewat semua itu? Apa yang kita renungkan lewat pengetahuan tentang firman Tuhan itu? Apa yang firman Tuhan itu kerjakan di dalam hati kita sehingga membuahkan satu sikap, satu tindakan yang nyata di dalam kehidupan kita. Setelah kita bisa mengetahui hidup kita dibangun di atas dasar Kristus, jikalau kita bukan sekedar mengetahui firman, tetapi melakukannya dalam kehidupan kita. Setelah oleh karena itu, untuk dapat menjalani hidup kita sebagai doksologi bagi Tuhan, biarlah kita terus memeriksa hati kita, apakah Kristus itu masih menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Apakah Kristus itu masih menjadi raja dalam kehidupan kita? Apakah Kristus itu masih memerintah di dalam hidup kita? Atau kita menyingkirkan dia dan menggantikan dia di dalam tahta hati kita? Hidup menurut apa yang kita mau, hidup menurut apa yang kita anggap baik, hidup menurut apa yang kita suka dan tidak peduli dengan perkataan sang raja itu bagi setiap kita. Setelah di dalam kita mempersiapkan diri menyambut Natal, Minggu Advent yang keempat, bicara tentang kemuliaan Allah. Tetapi kita tidak mungkin bisa memuliakan Allah jikalau kita tidak menjadikan Kristus yang diberitakan di dalam Injil itu sebagai dasar kehidupan kita. Kita tidak mungkin bisa menjadikan doksologi itu sebagai hidup kita jikalau kita tidak menjadikan Kristus dasar atas hidup kita. Oleh karena itu, di dalam kita mempersiapkan diri memperingati Natal, merayakan Natal, biarlah kita mengevaluasi hati kita, memeriksa hidup kita. Sudahkah Kristus, masihkah Kristus menjadi dasar di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh bersama-sama dengan Paulus mengucapkan ayat yang ke-27 ini. Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.